Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, saudara dan saudari sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, saudara dan saudari sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Al-Quran merupakan kitab petunjuk. Siapa yang membacanya maka akan diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Quran ini memberi hidayah, kata Allah, lillati hiya aqwam, kepada jalan yang paling lurus, wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang beramal dengan amalan soleh, bahwa bagi mereka pahala yang besar di sisi Allah. Maka dua ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa Quran adalah kitab petunjuk yang akan memberikan hidayah dan petunjuk bagi mereka-mereka yang beriman, bertakwa, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran juga merupakan kitab yang di dalamnya dipenuhi dengan as-sa'adah, kebahagiaan. Orang yang menjadikan Quran sebagai petunjuknya, maka dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Quran itu bukan untuk menyulitkan kita. Quran itu bukan untuk menyusahkan kita, tetapi sebaliknya Quran untuk memberi kemudahan kepada kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa." Toha, sesungguhnya kami tidaklah menurunkan Quran kepadamu untuk menyulitkan kamu, untuk membuat kamu sengsara, tidak, tapi untuk mendapatkan kebahagiaan. Semakin besar perhatian seseorang kepada Quran,
maka semakin besar pula kebahagiaan yang dia dapatkan. Kebahagiaan fid dunya wal akhirah, kebahagiaan yang bisa dirasakan di dunia dan nanti di akhirat kelak. Quran juga merupakan kitab yang menjadi penawar obat kesembuhan bagi hati-hati yang sakit, bagi jiwa-jiwa yang sakit, maka Quran bisa menyembuhkan. Maka disebutkan di dalam Quran, Allah menyatakan bahwa Quran itu syifaun lima fis sudur. Dia merupakan obat penawar terhadap apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Ketika seorang merasakan kesedihan, ketika seorang merasakan gundah gulana, atau banyak penyakit-penyakit hati di dalam dadanya, maka baca Al-Quran. Quran bisa menjadi penenang bagi dirinya. Quran bisa menjadi penawar bagi dirinya agar dia mendapatkan yang namanya ketenangan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan, kata Allah, Quran itu akan menjadi penawar dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka Quran adalah obat penawar bagi setiap orang yang membaca dan mentadabburi, apalagi mengamalkannya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya Quran itu tidak cukup sekedar dibaca. Quran itu tidak cukup sekedar dihafalkan, tapi Quran itu butuh kita pelajari. Quran itu butuh kita pahami. Quran itu butuh kita tadabburi untuk kita bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Karena memang itulah maksud dan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Quran itu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Allah berfirman, Al-Quran itu kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun. Dia kitab yang penuh dengan berkah. Dia kitab yang diberkahi oleh Allah. Dia kitab yang akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang membacanya. Akan tetapi tidak cukup sekedar membacanya, liyadabbaru ayatihi. Hendaknya mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Hendaknya mereka renungi isi kandungannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, waliyatadakkara ulul albab, agar Quran itu juga bisa menjadi peringatan dan pengingat bagi orang-orang yang berakal. Ini Quran para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya Quran itu butuh kita pelajari. Terlebih kita bukan termasuk dari orang-orang yang memahami bahasa Arab itu. Quran dia berbahasa Arab. Maka kita perlu memahami arti Al-Quran itu. Supaya ketika kita baca Quran, supaya ketika kita dengarkan bacaan Quran, maka kita bisa paham ini yang dimaksudkan oleh Quran itu. Ini yang diinginkan oleh Quran itu. Jangan sampai kita baca Quran yang kita baca sedang melaknat kita sendiri. Karena kita tidak tahu apa yang dibaca. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang terkadang mungkin saja bisa menyelisihi apa yang menjadi kandungan dan isi Al-Quran itu sendiri. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka butuh kita mempelajari Quran, butuh kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quranul Karim, agar bisa Quran itu menjadi petunjuk yang sempurna bagi setiap orang-orang yang beriman. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dahulu para sahabat, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata sahabat Ibnu Mas'ud, kana rajulun minna idza ta'allama 10 ayatin
lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihinna. Kata beliau, adalah seorang dari kami, yaitu para sahabat, kalau dia mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, mereka tidak melewatinya sampai mereka tahu apa makna dan isi kandungannya. Lalu selanjutnya mereka mengamalkan isi kandungan Quran itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran dikatakan sebagai kitab petunjuk. Maka yang namanya petunjuk butuh kita baca, butuh kita pelajari, selanjutnya butuh untuk kita amalkan. Ibarat orang yang misalnya dia membeli suatu peralatan, dia tidak bisa mengoperasikan peralatan itu, maka disiapkan di situ ada buku petunjuk. Ada buku petunjuk untuk bisa mengoperasikan alat tersebut. Maka butuh kita baca, butuh kita pahami, dan selanjutnya butuh kita amalkan dengan mengoperasikan alat yang baru kita beli itu. Nah, itu dalam urusan dunia kita bisa paham. Nah, Quran itu menjadi kitab petunjuk. Yang namanya kitab petunjuk harus kita baca, harus kita pelajari. Bagaimana caranya kita mau mengamalkan Quran sementara kita jauh dari mempelajari ayat-ayat Al-Quran? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran itu adalah kesimpulan apa yang menjadi akhlaknya Rasulullah. Pernah Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana akhlaknya Rasul. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Quran. Akhlaknya Nabi itu, kata Aisyah, adalah Quran. Kenapa? Karena Nabi mengamalkan isi kandungan Quran. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka agar Quran itu bisa menjadi pembela kita nanti pada hari kiamat, pemberi syafaat nanti pada hari kiamat, maka tadabburi Quran, pelajari dia, amalkan dia. Karena Quran juga ternyata bisa memberi syafaat. Disebutkan dalam hadis, Al-Qur'anu was-siyamu yashfa'ani. Quran dan puasa bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang mengamalkannya. Yaqulul Quran, Quran itu berkata pada hari kiamat, ay rabbi mana'tuhu minan naum fil lail fasyafi'ni fihi. Wahai Tuhanku, kata Quran itu, sesungguhnya aku telah menghalangi hamba ini untuk tidur di malam hari karena dia membaca Quran, maka berikan syafaatku untuknya. Maka Quran bisa memberi syafaat, Quran bisa menjadi penolong. Tetapi kalau kita tidak dan malas mempelajarinya, apalagi mengamalkannya, maka Quran bisa mencelakakan kita. Rasulullah pernah bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu, kata Rasul, adalah hujjah yang membela kamu, atau justru sebaliknya, Quran bisa menjadi hujjah yang mencelakakan kamu. Hujjah yang membela kita, kalau Quran itu kita baca, tadabburi, renungi, lalu diamalkan. Hujjah yang mencelakakan kita, kalau kita justru malas belajar Quran, apalagi mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka butuh kita pelajari Quran, butuh kita merenungi dan memahami maknanya. Nah, dari sekian surat yang Allah sebutkan di dalam Quran, 114 surat, surat yang paling penting untuk kita pelajari, surat yang paling agung yang ada di dalam Quran adalah surat Al-Fatihah. Itu surat paling agung dalam Quran.
Makanya Quran dibuka dengan surat itu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan malam ini kita akan mempelajari tentang tafsir surat Al-Fatihah. Mengapa surat itu dinamakan surat Al-Fatihah? Nah, ini harus kita pelajari, harus kita tahu. Mungkin selama ini kita taunya Al-Fatihah saja. Nah, apa makna Al-Fatihah itu? Al-Fatihah berasal dari kata fataha. Fataha dalam bahasa Arab artinya membuka. Fatihah artinya surat pembuka. Disebut surat Al-Fatihah karena dia pembuka di dalam Al-Quran. Kalau kita buka mushaf Quran, maka surat pertama kita dapati surat Al-Fatihah. Mengapa dinamakan surat Al-Fatihah? Karena dia surat pembuka. Dia membuka ayat-ayat Quran. Nah, ini para jamaah. Demikian pula surat Al-Fatihah dinamakan Al-Fatihah, yaitu pembuka, karena surat Al-Fatihah membuka solat kita. Makanya surat pertama kita baca ketika kita solat adalah surat Al-Fatihah. Makanya disebut Al-Fatihah, karena dia membuka bacaan Quran dan dia juga membuka solat kita. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para ulama menyebutkan surat Al-Fatihah itu punya banyak nama. Bahkan Imam Qurtubi menyebutkan ada sekitar 15 nama untuk nama surat Al-Fatihah. Ada sekitar 15 nama kata Imam Al-Qurtubi. Nah, kita akan singgung beberapa di antaranya. Surat Al-Fatihah dinamakan Fatihah. Nah, itu nama yang terkenalnya. Nama yang dikenal oleh kaum muslimin, surat Al-Fatihah, surat pembuka. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh para ulama, ayat Quran atau surat di dalam Quran yang turun secara sempurna sekaligus adalah surat Al-Fatihah. Surat di dalam Quran turun secara sempurna satu-satunya adalah surat Al-Fatihah. Kalau surat-surat lain itu Allah turunkan beberapa ayat, kemudian nanti disambung lagi beberapa ayat, kemudian nanti disambung lagi beberapa ayat. Bahkan terkadang belum selesai itu isinya, pindah ke surat lain. Makanya kalau kita pelajari, ternyata ayat-ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi kan adalah 5 ayat surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi itu yang pertama diturunkan kepada Nabi, bukan semuanya. Bukan semua surat Al-Alaq, tetapi cuma 5 ayat dulu. Kemudian wahyu yang turun berikutnya bukan melanjutkan surat Al-Alaq ternyata, tapi langsung turun surat Al-Mudassir. 7 ayat pertama surat Al-Mudassir. Nah, ini menunjukkan bahwasanya surat-surat dalam Quran dia turun itu tidak sekaligus. Nah, surat yang turun sekaligus yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Surat Al-Fatihah juga dinamakan dengan Ummul Kitab. Sebagian juga menyebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran, induknya kitab. Kenapa disebut dengan Ummul Kitab? Kenapa disebut dengan Ummul Quran? Ummun dalam bahasa Arab artinya ibu. Disebut Al-Quran itu dengan Al-Fatihah itu dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran, karena kita paham yang namanya ibu itu tempat kembali anak-anaknya. Anak-anaknya kembali kepada ibunya. Nah, Al-Quran disebut dengan Ummul Kitab karena semua ayat-ayat dan surat-surat yang ada di dalam Quran, 113 surat selain Al-Fatihah,
itu maknanya semuanya bisa dikembalikan ke surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ini bagaikan kesimpulan semua surat-surat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Makanya dia dinamakan apa? Ummul Kitab, dinamakan juga dengan Ummul Quran. Jadi kalau mau lihat kesimpulan isi Quran, lihat aja surat Al-Fatihah. Lihat aja surat Al-Fatihah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga surat Al-Fatihah dinamakan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Al-Fatihah dinamakan juga dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Karena surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Disebut dia berulang-ulang, kenapa? Karena kita baca selalu berulang-ulang. Kita sholat maghrib tadi, rakaat pertama kita baca surat Al-Fatihah. Rakaat kedua diulangi lagi, baca surat Al-Fatihah. Rakaat ketiga diulangi lagi, baca surat Al-Fatihah. Begitu pula nanti sholat isya, rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua Al-Fatihah, rakaat ketiga Al-Fatihah, rakaat keempat juga Al-Fatihah. Tidak bisa tinggal itu Al-Fatihah. Sholat subuh nanti juga begitu, sholat zuhur nanti juga begitu, sholat asar juga nanti begitu. Minimal 17 kali kita ulang surat Al-Fatihah itu dalam sehari semalam. Belum lagi kalau ditambah sholat-sholat sunnahnya. Makanya disebut dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang, sebab dia terus diulang-ulangi. Kita membacanya, kita sering mendengarkannya, kita sering mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah itu. Makanya surat Al-Fatihah inilah surat yang paling mungkin oleh kaum muslimin, ya, walaupun sambil tidur bisa dibacanya. Walaupun sambil tidur bisa dibacanya, saking mungkinnya bacaan surat Al-Fatihah itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Quran atau surat Al-Fatihah juga dinamakan dengan Al-Qur'anul Azim. Surat Al-Fatihah itu nama lainnya Al-Qur'anul Azim, yakni Quran yang sangat agung. Ini yang Allah firmankan, laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim alladzi a'taituhu. Itu disebutkan dalam hadis Nabi juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim wal Qur'anal azim, dan sungguh kami telah mendatangkan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang berulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah, dan dia adalah Quran yang agung. Maksudnya surat Al-Fatihah. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Tirmizi, wa innaha sab'un minal masani wal Qur'anal azim alladzi a'taituhu. Sesungguhnya Fatihah itu 7 ayat yang berulang-ulang, dan dia adalah Quran yang agung yang aku telah berikan. Ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian di antara nama lain dari surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah juga dinamakan Alhamdu, surat Alhamdu. Ini mungkin namanya asing ini, tapi itulah nama Al-Fatihah itu, disebut oleh para ulama. Di antara nama lainnya adalah surat Alhamdu. Kenapa dinamakan surat Alhamdu? Karena memang surat Al-Fatihah setelah Bismillahirrahmanirrahim kita katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka dia disebut dengan surat Alhamdu. Nama lainnya. Kemudian apalagi namanya Ustaz? Di antara nama surat Al-Fatihah dinamakan dengan As-Solah, dinamakan dengan solat. Itu nama lain surat Al-Fatihah itu, dinamakan dengan surat solat. Kenapa dinamakan surat solat? Sebab surat Al-Fatihah adalah rukunnya solat. Rukunnya solat. Tidak sah solatmu kalau kau tidak baca surat Al-Fatihah. Rukun solat dia. Tidak baca surat Al-Fatihah, batal solatnya. Makanya dia dinamakan surat solat. Satu-satunya surat yang kalau tidak kita baca dalam solat itu batal, cuman surat Al-Fatihah saja. Cuman surat Al-Fatihah saja. Nah,
Nama lainnya juga surat Al-Fatihah dinamakan Asy-Syifa, surat kesembuhan. Semisal dengan itu dinamakan juga dengan Ar-Ruqyah, surat pengobatan untuk dibaca-bacai orang yang sakit. Jadi kalau ada orang sakit dibaca-bacai dengan surat Al-Fatihah, dia dinamakan surat Ruqyah. Jadi kalau kita mau ruqyah orang, entah dia lagi kesurupan atau dia sedang sakit atau dia disengat oleh binatang berbisa, bacakan surat Al-Fatihah. Insya Allah dengan izin Allah akan sembuh. Akan sembuh insya Allah ta'ala. Sebagaimana nanti akan datang haditsnya terkait dengan sahabat yang meruqyah dengan surat Al-Fatihah. Kemudian di antara nama lainnya surat Al-Fatihah dinamakan juga dengan Al-Kafiyah, surat yang mencukupi. Karena kalau orang sudah baca surat Al-Fatihah cukup. Kemudian juga dinamakan surat Al-Waqiyah, yang bisa memberikan perlindungan. Tentunya dari Allah Subhanahu wa taala perlindungan itu. Dan juga yang ke-12 ya, di antara nama surat Al-Fatihah adalah Asasul Quran, pondasinya Quran. Surat Al-Fatihah. Nah, ini masih banyak lagi nama-namanya yang disebutkan oleh para ulama, nama lain dari surat Al-Fatihah. Tapi yang paling terkenalnya memang surat Al-Fatihah dinamakan dengan surat Al-Fatihah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan salah, surat Al-Fatihah ini sering kita baca kan? Tetapi subhanallah, sering kita baca surat ini, kita tak pernah bosan membacanya. Terus kita bacakan, terus kita dengarkan. Tidak pernah kita bosan baca Al-Fatihah atau dengarkan surat Al-Fatihah itu. Padahal hari-hari kita dengar, padahal setiap saat kita baca. Tapi tidak ada yang berani mengganti surat Al-Fatihah, diganti dengan surat lain. Bosan sudah baca surat Al-Fatihah dalam sholat, coba gantikan dengan surat Qul Huwallahu Ahad. Tidak ada yang berani. Karena kapan dia berani, batal sholatnya. Makanya jamaah sekalian, surat Al-Fatihah itu surat yang walaupun dia sering kita mendengarkannya, tapi tidak pernah bosan kita mendengarkannya. Subhanallah. Itu dari zamannya Rasulullah SAW 15 abad yang lalu hingga zaman sekarang. Banyaknya orang yang membaca surat Al-Fatihah itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Setelah kita tahu nama surat Al-Fatihah, sekarang apa keutamaan surat Al-Fatihah? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentunya setiap surat di dalam Al-Quran pasti punya keutamaan. Ada keutamaannya secara umum karena dia ayat-ayat Quran. Satu huruf kau baca ayat Quran, pahalanya 10. Satu huruf kau baca Al-Quran, pahalanya 10. Pahalanya 10. Kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca sehuruf saja dalam Quran, falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, bagimu satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, aku tak berkata alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harf, tapi alifnya yang satu huruf, walamun harf, lamnya satu huruf, wa mimun harf, dan mimnya satu huruf. Jadi baca alif lam mim saja sudah 30 pahalanya, 3 huruf soalnya. Nah, bagaimana kalau dia baca ya Quran itu, semakin banyak dia baca, tentu semakin banyak pundi-pundi pahala yang dia kumpulkan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Ibnul Mu'alla radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada beliau, la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Kata Rasulullah, aku akan betul-betul ajarkan kepadamu surat yang paling agung dalam Quran sebelum kamu keluar dari masjid ini, kata Nabi. Jadi Nabi dan sahabat Abu Sa'id ketika itu dalam masjid, Nabi katakan, ku ajarkan kepadamu surat paling agung dalam Quran sebelum kau keluar dari masjid. Maka Nabi pun pegang tangannya sahabat tadi. Ketika sudah mau keluar, sahabat ini tanya, ya Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka adama suratin fil Quran.
Bukankah kau tadi berkata, aku akan ajarkan kepadamu surat paling agung dalam Quran? Mana suratnya? Mana suratnya itu? Maka Rasulullah bersabda, "Na'am, iya, aku akan ajarkan kepadamu satu surat dalam Quran, suratnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin." Maksudnya surat Al-Fatihah. Kata Nabi, "Hiya sab'ul mathani." Dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang, wal Qur'anul azim, dan Quran yang agung, alladzi utituhu, yang telah diberikan kepadaku. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan surat Al-Fatihah juga, surat Al-Fatihah itu adalah surah yang bisa memberi kesembuhan orang yang sakit. Ini bukan hanya sakit kesurupan, bukan hanya orang kemasukan jin, tapi orang yang sakit tersengat misalnya binatang berbisa, bacakan surat Al-Fatihah, dengan izin Allah sembuh. Disebutkan ceritanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika mereka berada dalam safar perjalanan, para sahabat Nabi SAW singgah di suatu tempat, di mana di tempat tersebut, di kampung tersebut, ya, mereka minta dijamu, tapi penduduk kampung tidak memberikan jamuan. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata pimpinan atau kepala kampung tadi yang berada di kampung itu tersengat hewan berbisa. Maka ada salah seorang dari penduduk kampung datang kepada sahabat. Kata mereka, "Fahal minkum raqin?" Adakah di antara kalian orang yang bisa baca-baca? Maksudnya bisa meruqyah. Ada enggak? Maka ada sahabat yang menjawab, ya, bahwasanya ada sebenarnya yang bisa meruqyah, ya. Akan tetapi kami tidak mau meruqyah kecuali kalau harus ada imbalan. Kalau ada imbalan saya akan ruqyah. Maka mereka pun memberikan mereka pun bersepakat kalau bisa sembuh kepala kampung akan diberikan upah, akan diberikan imbalan 30 ekor kambing. Banyak juga bayarannya. Tapi kalau sembuh, kalau tidak maka tidak dapat bayaran. Maka disebutkan ada salah seorang sahabat yang maju, maka dia meruqyah kepala kampung tadi. Subhanallah, dengan izin Allah kepala kampung tadi sembuh dari penyakitnya, seakan-akan tidak sakit lagi, sudah sembuh. Nah, sahabat yang lain heran. Jadi yang membaca itu sahabat, bukan Nabi. Sahabat yang lain heran, loh, kata sahabat tadi, akunta tuhsinu ruqyatan au kunta tarqi? Apakah kamu ini orang yang memang pandai meruqyah atau kamu biasa meruqyah orang? Kata sahabat tadi, la, aku tidak pandai meruqyah sebenarnya. Aku tidak biasa meruqyah sebenarnya. Kata sahabat ini, ma raqaitu illa bi ummil kitab. Aku tidak meruqyah kecuali dengan surat Al-Fatihah saja. Subhanallah. Jadi kalau ada orang kena sengatan, Pak, bacakan aja surat Al-Fatihah. Insya Allah dengan izin Allah sembuh. Itu salah satu tibun nabawi. Kalau tidak sembuh-sembuh juga bawa ke rumah sakit. Karena bisa jadi yang namanya ruqyah itu kadang bisa memberikan efek, kadang juga tidak. Tergantung orang yang membacanya, tergantung juga dengan orang yang dibaca, orang yang dibacakan. Tergantung itu. Ini yang membaca sahabat ketakwaannya tinggi. Makanya pengaruh ruqyah itu ditentukan juga dari orang yang membacanya. Semakin bertauhid, semakin hebat ketakwaannya, semakin besar juga pengaruh ruqyah itu. Semakin bagus bacaannya, semakin besar pula pengaruh ruqyah itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi ketika mendengarkan hal tersebut, Nabi membenarkan sahabat tadi. Ketika itu kan Nabi tidak berada di rombongan mereka. Nah, maka ketika disampaikan kepada Nabi berita tentang hal tersebut, Nabi bersabda, "Wa ma kana yudrihi annaha ruqyah."
Siapa yang tahu? Siapa yang memberitahu dia bahwa surat Al-Fatihah itu surat ruqyah? Siapa yang beritahu? Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka dengan itulah mereka dapat imbalan 30 ekor kambing. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga di antara keutamaan surat Al-Fatihah, sudah kita singgung tadi, surat Al-Fatihah adalah rukunnya solat. Rasulullah bersabda, la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah solat kalau orang tidak baca surat Al-Fatihah. Tidak sah. Kalau dia baca di rakaat pertama surat Al-Fatihah, ya. Di rakaat kedua, ya. Di rakaat ketiga dia lupa baca surat Al-Fatihah, maka rakaat yang ketiga itu wajib dikodok. Wajib dikodok. Kenapa? Karena tidak baca surat Fatihah. Surat Fatihah itu rukun sholat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, man sholla sholatan, barang siapa yang sholat, kata Nabi, lam yaqra fiha bi ummil Quran, yang mana di dalam sholatnya dia tidak membaca Al-Fatihah, kata Rasulullah, fahiya khidajun ghairu tamam. Maka sholatnya kurang, tidak sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan surat Al-Fatihah. Yang terakhir dari keutamaan surat Al-Fatihah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, ternyata surat Al-Fatihah ini kalau kita baca maka dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Allah jawab bacaan surat Fatihah kita, Pak. Tidak percaya Ustaz? Oh, baca dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, lihat, qala Allahu azza wa jal, Allah sendiri yang berfirman. Ini namanya disebut hadits qudsi. Kata Allah, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi antara surat Al-Fatihah, aku bagi dua itu, kata Allah, antara aku dengan hambaku. Dibagi dua surat Al-Fatihah. Fa idza qala, kalau hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, dia berkata begitu dalam surat Al-Fatihah, dia baca itu, qala Allah berfirman, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ini jawaban Allah. Ketika orang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, kalau hamba berkata ar-rahmanir rahim, maka Allah berfirman, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala, kalau hamba berkata maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan, Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Ini jawaban Allah dalam surat Al-Fatihah. Jadi Pak, setiap kita baca surat Al-Fatihah, inilah jawabannya Allah. Allah jawab bacaan kita itu. Dijawab semua Ustaz, dijawab semua. Kau sholat sendirian, kau sholat berjamaah, sebagai imam, sebagai makmum, dijawab oleh Allah. Terus bagaimana dengan yang lainnya? Naam, dijawab juga. Apa bisa bagi Allah menjawabnya? Naam, Allah itu ala kulli syai'in qadir. Jangan ragukan Allah. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kecil bagi Allah untuk bisa menjawab semua ucapan ya orang-orang yang membaca surat Al-Fatihah. Ini para jamaah. Nah, inilah untuk hamba. Qala Allah berfirman, fa idza qala, apabila hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah tengah-tengahnya surat Al-Fatihah itu. Kalau hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, Allah berfirman, hada baini wa baina abdi. Inilah antara aku dengan hambaku. Wali abdi masal, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Wa idza qala, kalau hamba berkata
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Allah berfirman, hada li abdi wa li abdi ma sa'al. Inilah untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia inginkan, apa yang dia minta. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, terakhir surat Al-Fatihah global kandungannya ada 3. Pegang 3 ini. Surat Al-Fatihah global kandungannya berisi tentang 3 perkara. Yang pertama, Al-Fatihah kandungan yang terdapat di dalamnya adalah pujian-pujian kepada Allah, sanjungan-sanjungan kepada Allah. Kita memuliakan, membesarkan dan mengagungkan Allah. Itu kandungan pertama surat Al-Fatihah. Kandungan kedua, surat Al-Fatihah berisi perjanjian antara hamba dengan Allah. Itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa perjanjiannya? Kita hanya menyembah sama Allah saja, tidak kepada selain Allah. Kita hanya minta pertolongan kepada Allah saja, tidak kepada selain Allah. Ini para jamaah, ini perjanjian kita dengan Allah. Dan yang ketiga, surat Al-Fatihah berisi doa. Itu mulai dari ihdinas siratal mustaqim, minta doa petunjuk. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepadaku menuju jalan yang lurus. Makanya diaminkan setelah kita selesai baca Al-Fatihah, amin. Kenapa amin? Karena terakhirnya surat Al-Fatihah itu doa. Amin artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah ya Allah. Itu artinya amin. Ya Allah kabulkanlah ya Allah. Itu artinya amin. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini global kandungan surat Al-Fatihah. Untuk membahas secara terperinci, tentunya ini pembahasan yang akan luas nantinya ya, tentang tafsir surat Al-Fatihah ayat demi ayat ya, butuh untuk kita pelajari, butuh untuk kita tadabburi, supaya ketika kita baca surat Al-Fatihah betul-betul kita paham isi kandungannya, betul-betul kita paham apa maknanya. Minimal kita tahulah terjemahannya. Itu minimalnya itu. Maksimalnya kita juga tahu bagaimana tafsirnya, bagaimana isinya. Makanya kita perlu membacanya sembari mentadaburinya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin cukup demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.